जिस हुस्न की तुमको जुस्तजू है वो हुस्न अज़ल से बावजू है। Sebagaimana Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam merupakan bayangan sempurna Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam hal keindahan batin, demikian pula dalam penampilan lahiriah, beliau alaihi salam merupakan manifestasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, "Man farraqa baini wa bainal Mustafa fama arafani wa ma ra'ani." Barang siapa yang membedakan antara aku dan Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, berarti ia tidak melihatku dan tidak mengenalku. Sebenarnya dalam kalimat singkat ini, seluruh gambaran sifat dan rupa Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam telah digambarkan. Mengenai Al-Masih Muhammadi, dalam Kitabul Libas dari Bukhari, terdapat riwayat bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda tentang ciri-ciri Hadrat Imam Mahdi alaihi salam. Beliau bersabda, "Malam ini dalam mimpi di dekat Ka'bah, aku melihat seseorang berkulit gandum yang tampak paling tampan di antara orang-orang berkulit gandum. Rambutnya yang panjang dan tersisir terlihat sangat indah. Air menetes dari rambutnya. Ia bersandar pada dua orang dan tengah melakukan tawaf di Ka'bah. Saya bertanya, siapa dia? Lalu diberitahukan kepada saya bahwa itu adalah Isa ibnu Maryam." Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam di satu sisi telah memperingatkan tentang kondisi menyedihkan umat muslim ini, dan di sisi lain, beliau juga memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang Al-Masih bin Maryam untuk mengubah kondisi menyedihkan atau ketakutan umat ini menjadi keamanan. Dan di mana beliau memberikan kabar gembira, di sana juga beliau menjelaskan ciri-ciri yang berbeda antara Al-Masih Muhammadi dan Al-Masih Nasiri alaihi salam, agar tidak ada keraguan sedikit pun dalam umat Rasulullah SAW tentang mengenali Al-Masih Muhammadi yang akan datang. Ciri-ciri yang beliau jelaskan tentang Al-Masih yang telah berlalu itu sangat berbeda. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sosok itu berkulit merah, berambut keriting, dan berdada bidang. Ringkasan seluruh ciri-ciri Hadrat Aqdas Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam dapat diungkapkan dalam satu kalimat, bahwa beliau adalah contoh tertinggi dari keindahan maskulin, dan keindahan manusiawi ini disertai dengan pancaran ruhani dan cahaya ilahi. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Al-Masih Muhammadi akan berkulit gandum. Hadrat Mir Muhammad Ismail radhiyallahu anhu menyatakan bahwa warna kulit beliau alaihi salam adalah gandum yang sangat tinggi derajatnya, yaitu ada pancaran cahaya dan kemerahan yang memancar darinya. Rambut kepala beliau sangat lurus, halus, berkilau, dan lembut, panjangnya sampai leher. Hidung beliau sangat indah, tinggi, ramping, lurus, dan proporsional. Dahi yang diberkati, lurus, tinggi, dan lebar. Wajah yang diberkati Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam berbentuk oval, yaitu sedang panjangnya, dan meskipun usia beliau sudah lanjut, tidak ada tanda-tanda kerutan. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda kesedihan, kekhawatiran, keraguan, atau kesusahan, para peziarah yang berjumpa dengan beliau alaihi salam sering melihat tanda-tanda senyuman dan kegembiraan di wajah beliau alaihi salam. Dan ketika kita membicarakan tentang wajah yang diberkati Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, beliau memiliki janggut yang sangat indah dan lebat, dengan rambut-rambut jenggot yang diberkati sangat lembut, halus,
berkilau dan hitam yang selalu diwarnai dengan henna. Dan beliau memiliki kebiasaan lain, yaitu selalu meminyaki dan merapikan janggut yang diberkati dengan sangat rapi. Sayyidina Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam adalah contoh tertinggi dari keindahan seorang pria. Dahi yang diberkati begitu lebar, lurus, dan tinggi, sehingga menurut ilmu fisiognomi, dahi seperti itu adalah contoh terbaik dari sifat-sifat luhur dan akhlak mulia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu kali ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam masih kecil, beliau pergi bersama ibu beliau ke rumah kakek dari pihak ibu. Di sana, seorang tokoh bernama Ghulam Rasul yang merupakan orang suci, ketika melihat wajah yang diberkati dan sosok Hadrat Masih Maud alaihi salam, orang suci itu berkata, "Jika di zaman ini masih bisa ada nabi, maka anak ini memiliki tanda-tanda kenabian." Bibir yang diberkati Sayyidina Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam begitu proporsional, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Mulut beliau sedang, dan ketika tidak berbicara, mulut beliau tidak terbuka. Kadang-kadang ketika sedang duduk diam dalam suatu majelis, beliau menutupi mulut yang diberkati dengan ujung sorban. Mata Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam sangat indah, berwarna hitam kecoklatan dan besar. Meskipun mata beliau besar, namun selalu tertunduk, seolah-olah contoh alami dari sifat menundukkan pandangan. Meskipun beliau telah menulis lebih dari 80 buku, beliau tidak pernah memerlukan kacamata, karena Allah Ta'ala telah berjanji bahwa rahmat akan turun pada mata beliau, dan mata beliau akan selalu sehat dan kuat. Kesaksian seorang sastrawan terkenal anak benua, Mirza Farhatullah Beg, juga berkaitan dengan penglihatan. Ia menulis bahwa pamannya, Mirza Inayatullah Beg, pernah menasihatinya agar memperhatikan mata Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dengan seksama ketika bertemu. Ia menulis bahwa ketika pergi ke Qadian dan melihat mata beliau alaihissalam dengan cermat, ia melihat warna hijau di dalamnya. Saya kembali dan menceritakan hal ini kepada paman saya. Lalu paman saya berkata, "Farhat, lihatlah, jangan pernah mengatakan hal buruk tentang orang ini. Dia adalah seorang suci dan pecinta Hadrat Rasulullah SAW." Ia menulis bahwa saya bertanya kepada paman, "Bagaimana Anda mengetahui hal ini?" Maka paman menjawab, "Seorang pecinta Rasul yang selalu tenggelam dalam pikiran tentang kekasihnya, matanya akan menjadi hijau, dan gelombang warna hijau akan terus bergerak di dalamnya." Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam sangat memperhatikan kerapian fisik dalam mengikuti teladan junjungan beliau, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasa mandi pada hari Jumat, mencukur rambut, bersiwak, memakai minyak dan wewangian, menyisir rambut, dan bercermin sesuai dengan cara yang dianjurkan. Tetapi beliau tidak terlalu larut dalam hal-hal tersebut. Kepribadian Sayyidina Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam merupakan perwujudan keindahan maskulin. Pancaran yang melekat pada wajah beliau bukanlah sementara, melainkan abadi. Tidak pernah terlihat wajah beliau yang diberkati menjadi pucat ketika menghadapi kesulitan, cobaan kasus-kasus pengadilan, dan musibah. Wajah yang diberkati selalu terus bersinar seperti emas murni. Lebih dari itu,
Wajah beliau dihiasi dengan keceriaan dan senyum penuh keyakinan. Para pengamat berkata, jika orang ini mengada-adakan kedustaan dan pembohong, mengapa wajahnya menunjukkan tanda-tanda keceriaan, kebahagiaan, dan ketenangan seperti ini? Bahkan seperti yang Anda ketahui, ketika hari terakhir dari waktu yang ditentukan untuk nubuatan Abdullah Adham yang sangat terkenal itu tiba, bagaimana keadaan para pengikut beliau alaihissalam? Para pengikut beliau alaihissalam mengalami kegelisahan dan kecemasan yang luar biasa karena hari terakhir itu. Hanya karena ketidaktahuan mereka, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sangat mendesak sehingga menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga wajah orang-orang asing pun memucat, apalagi para pengikut beliau sendiri. Ini adalah keadaan para pengikut beliau. Tetapi lihatlah wajah Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam dan keteguhan beliau pada hari itu. Beliau keluar dari rumah dengan keteguhan dan tekad yang besar, mengumpulkan para pengikut beliau di masjid dan duduk di sana, mengumumkan dengan cara yang agung dan memberitahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena nubuatan telah tergenapi. Allah Ta'ala telah memberitahu saya melalui ilham bahwa Adham telah kembali kepada kebenaran. Kemudian beliau berkata, Tuhanku telah memberitahuku bahwa melihat keadaan ketakutan dan keadaan kekhawatiran Adham, Allah Ta'ala telah memberinya penangguhan. Perlu dicatat di sini bahwa menurut riwayat, ketika beliau menyampaikan semua ini, wajah berberkat beliau menunjukkan tanda-tanda keteguhan, ketenangan, dan kebahagiaan sedemikian rupa, seperti seorang raja yang setelah mengalahkan musuhnya, membebaskannya dengan mengatakan, pergilah, aku telah memaafkanmu, karena membunuh orang yang sudah mati bertentangan dengan kehormatanku. Dan keadaan ini tidak pernah bersifat sementara pada diri beliau, melainkan selalu menjadi keadaan yang permanen, terlepas dari bagaimanapun situasinya. Bagaimanapun keadaannya, baik dalam kesulitan maupun kemudahan, dalam kesempitan maupun kelapangan, selalu ada senyuman maksum dan ekspresi riang di wajah berberkat beliau. Pasca insiden pembunuhan Lekram, ketika rumah beliau digeledah, beliau dengan penuh kebanggaan membawa para petugas polisi ke setiap sudut rumah beliau, menunjukkan surat-surat, lemari-lemari, tulisan-tulisan, bahkan setiap sudut rumah dengan wajah yang tenang dan penuh keyakinan. Sementara orang-orang yang berdiri di luar merasa cemas, khawatir jika ada tulisan mencurigakan yang bisa menyebabkan penangkapan beliau. Namun lihatlah kemuliaan hamba Allah ini, tidak ada sedikit pun garis kekhawatiran atau ketakutan di wajah berberkatnya. Inilah contoh sempurna ketenangan hati yang membuat jiwa-jiwa yang beruntung menjadi beriman. Dan saya juga ingin memberitahu Anda, dari mana datangnya senyuman maksum dan keteguhan ini. Mengapa tidak? Sebenarnya, beliau memiliki keyakinan sempurna kepada zat Allah Ta'ala. Dan memang seperti inilah karakteristik keyakinan sempurna para nabi, yang merupakan bukti keberhasilan dan keteguhan mereka. Hadrat Maulwi Ghulam Rasul Sahib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, semoga Allah merahmati Muhammad bin Ismail Bukhari. Jika beliau tidak menjelaskan ciri-ciri fisik saya berbeda dari ciri-ciri fisik Al-Masih Nasiri, bagaimana mungkin para ahli hadis akan menerima saya? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, akulah Masih Maud, dan aku datang sesuai dengan ciri-ciri fisik yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh disayangkan mata yang tidak mengenaliku. Warna kulitku kecoklatan, dan dalam hal rambut pun aku memiliki perbedaan yang jelas dengan orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam bersabda, apakah mata-mata itu buta sehingga tidak dapat mengenali orang yang benar?
apakah dia juga hidup yang tidak memiliki kesadaran akan panggilan samawi ini? जिस हुस्न की तुमको जुस्तजू है, वो हुस्न अज़ल से बावजू है, वो हुस्न अज़ल से बावजू